Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan di mana kita di pagi-pagi hari ini sudah dibanguni dengan sehat walafiat. Jadi itu semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari turunnya. Dan di pada pagi ini sudah bangun dan sudah piat, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, di mana Engkau telah membanguni kami di pada pagi hari ini, dan kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa, betapa Engkau baiknya, betapa Engkau mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami akan mengucap syukur dan merenungkan kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu di pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tatap muka, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca Matius 17. Matius 17 mulai kita baca ayat 16. Matius 17 kita akan baca mulai ayat 16. Katanya begini: Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, karena kita yang baca firman Tuhan ini, di sini harus kita punya iman. Harus kita punya iman, di mana seperti ini kita melihat di mana Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang sakit, bahkan murid-murid sudah mendoakannya tapi tidak sembuh. Tapi kenapa? Karena tidak melakukannya dengan taat dan setia. Hanya mendoakannya sebagai formalitas, sebagai kebiasaan murid biasanya. Jadi di sini kita diajarkan Tuhan supaya kita betul-betul sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran firman Tuhan, dan betul-betul melekat kepada firman Tuhan, supaya tidak akan hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi betul-betul tidak formalitas saja, tapi kita itu betul-betul sepenuhnya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi berdoa ini, bahkan juga doa puasa ini bukannya kebiasaan, bukan hanya seremonial, tapi kedua puasa ini harus ada tekad, ada tujuan. Jadi jangan kita membuang-buang waktu, jangan kita tuh melakukannya itu kebiasaan saja supaya lihat orang, supaya kita dipuji, supaya kita diangkat-angkat. Bukan seperti itu, tapi kita berpuasa itu karena ada tujuan untuk membangun iman percaya kita. Bagaimana kita bisa kita merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berjuang untuk menembus dosa-dosa kita, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus mengangkat dosa-dosa kita. Jadi itu harus kita lakukan seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi ini artinya puasa. Jadi puasa itu bukan
hanya kebiasaan. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kebiasaan kita, tapi kita mengandalkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita mengandalkan seturut dengan kehendak Tuhan, jadi puasa kita itu kita bisa merasakan bagaimana Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam. Bagaimana penderitaan dia lapar. Nah, jadi kita ini bukannya ikut-ikutan, tapi supaya kita merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus membela kita menjadi umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini juga banyak saat ini manusia berpuasa tidak ada tujuan. Menganggap puasa itu adalah kebiasaan, supaya mengambil amal. Tapi kita di sini bukannya seperti itu, tapi kita berpuasa ini supaya kita bisa menanggalkan kedagingan kita, karena puasa menurut Tuhan adalah semua puasa, bukan hanya puasa makan saja, tapi puasa segala-galanya kita berpuasa. Jadi penglihatan kita, dalam berbicara kita, dalam sifat kita, dalam berpikir kita, semua kita harus puasakan. Puasakan harus kita berpikir positif untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu kita diajari Tuhan Yesus. Makanya di sini juga katakan kepada kita dengan ayat 17 tadi, ayat 18 tadi katakan kepada kita, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi kita melihat di sini ayat 17 mengatakan kepada kita, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di dalam kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Dan dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi di sini kita diajari Tuhan Yesus kita berpuasa untuk tujuan, di mana ini kita melihat yang diperhatikan Tuhan Yesus ini, di mana anaknya kerasukan setan. Anak-anaknya ini yang doakan Tuhan Yesus, anak-anak ini kerasukan setan. Jadi di sini sudah ada murid-murid Yesus untuk mendoakan, tapi di sini karena murid-muridnya tidak berdoa puasa, sehingga setan itu tidak takut, sehingga setan itu tidak pergi, tidak keluar. Tapi sehingga di sini katakannya tadi kepada murid-muridnya, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Jadi sini tegurnya, berapa lama lagi aku tinggal bersama kamu? Jadi Bapak Saudaraku, kita diajari supaya kita mandiri, supaya kita itu bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita diajarinya, bagaimana kita tuntunnya, bagaimana kita dibinanya, itu diajari Tuhan Yesus kepada kita. Jadi di sini kita harus dewasa, supaya ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesurut kehendak Tuhan, kita bisa menengkingnya, kita bisa mengusirnya. Jadi itu artinya kita berpuasa itu, kita bisa membela diri, kita bisa membentengi diri kita, bagaimana sebetulnya dengan tuntunan Tuhan, bagaimana sebetulnya kita diajari Tuhan. Jadi itu kita berpuasa ini, kita menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan ego kita, menanggalkan ambisi kita, mengendalikan harga diri kita. Jadi itu artinya kita berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan hanya sekedar, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya formalitas, bukan hanya kebiasaan, tapi ada tujuan dan apa harapan kita. Jadi artinya jika kita tidak ada tujuan dan tidak ada tekad kita, itu sama saja kita menyiksa diri puasa kita, tapi tidak ada tujuan. Jadi kita itu jika ada tujuan, kita harus kita berpuasa supaya kita fokus, supaya kita betul-betul kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Jadi di sini ayat 19 mengatakan kepada kita, ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia,
Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah pindahlah dari tempat ini ke sana. Nah, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kenapa murid Yesus mengatakan, kenapa kami tidak bisa mengusir setan-setan, mengusirnya. Jadi Yesus itu mengajari supaya kita itu taat. Di sini kita tanya ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita ini suam-suam kuku, tidak percaya sepenuhnya, tidak yakin sepenuhnya, sehingga kita ini pelin-pelan. Jadi itulah membuat kita bingung, itulah membuat kita terombang-ambing pikiran kita. Karena apa? Karena kita kurang percaya. Jadi di sini diajarkan Tuhan kita harus fokus, harus sungguh-sungguh. Apa tekad kita, apa tujuan kita, apa artinya kita berpuasa. Jadi bukan hanya sekedar saja, jangan kita menyiksa diri kita sendiri, tapi ada artinya kita berpuasa itu, ada tujuan kita, sehingga tercapailah apa yang kita inginkan itu. Karena apa? Karena kita berpuasa sungguh-sungguh kepada Tuhan, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan harga diri kita, menanggalkan egois kita, menanggalkan kekakuan kita. Jadi itulah membuat kita bisa seperti Tuhan Yesus. Jadi ini diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita katanya tadi, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi masalah-masalah pergumulan hidup kita ini, jika kita tidak doa puasa, kita tidak bisa atasi. Apalagi kita melihat saat ini akhir-akhir dunia ini saat ini semakin sukar. Jika kita tidak doa puasa, kita tidak akan bisa menghadapi tantangan, permasalahan, pergumulan yang akan datang ini. Jadi ini artinya kita harus berdoa puasa. Itulah kita doa puasa, supaya kita itu bisa menghadapi liku-liku masalah pergumulan yang akan datang ini. Jadi ini tidak bisa kita hadapi dengan akal kita tidak bisa dengan pikiran kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita harus berdoa puasa untuk menghadapi kita, supaya kita taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga di situ tidak timbul lagi ego kita, tidak lagi timbul keakuan kita, tidak lagi timbul harga diri kita, tapi kita itu harus kita menyerahkan sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah makanya tadi perhatian jelas ini katanya tadi, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kita melihat sering kita mengandalkan kekuatan kita, sering kita mengandalkan kepintaran kita, sehingga kita menganggap itu semua sepele, semua kita menganggap itu hanya penting percaya saja. Padahal enggak, kita harus bertekad, harus berbuat. Makanya di sini disuruh Tuhan kita berpuasa. Berpuasa itu artinya kita berbuat. Jadi tidak cukup kita hanya berpuasa saja, tidak cukup hanya kita percaya saja, semuanya itu aman-aman, semuanya itu akan bekerja. Di sini tadi katanya kepada kita tadi, kamu akan bisa memindahkan gunung. Jadi artinya ada gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung pergumulan di hidup ini. Jadi jika kita tidak berdoa berpuasa, kita tidak akan bisa menghadapinya. Jelas ini tadi mengatakan ayat 20 mengatakan kepada kita tadi,
Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi di sini diajarkan Tuhan kepada kita supaya kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Makanya kita dua puasa. Kenapa sering kita tidak melakukan dua puasa? Karena kita menganggap kita ini bisa, karena kita menganggap ini mampu, karena kita menganggap itu sepele. Jadi harus ada tantangan, harus ada ujian. Makanya puasa ini ada ujian. Apakah kita mampu untuk menanggalkan kedagingan kita? Apakah kita mampu untuk menanggalkan selera kita? Apakah kita mampu untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita? Itu ujian. Jadi ini kita diuji. Jadi tidak hanya sekedar percaya saja, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak sekedar hanya kebiasaan-kebiasaan saja, tapi kita diuji. Makanya kita di sini dibuat puasa. Jadi sini tadi kamu yang kurang percaya. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus katakannya kurang percaya? Karena itu tadi kita suam-suam kuku, yakin dan tidak yakin. Jadi jika kita yakin dan percaya, Tuhan itu dahsyat. Makanya tadi ketika kita dua puasa, imanmu sebesar biji sawi saja, kamu bisa memindahkan gunung ini. Jadi artinya gunung itu bukannya gunung yang hijau sana. Karena gunung hijau sana yang kita pindahkan berarti banyak orang menderita di dalam sekitarnya, menderita juga tempat pemindahannya. Karena pasti di sekitar gunung itu banyak orang yang menghuninya. Bahkan kita pindahkan juga ke tempat yang lain, pasti juga ada situ penghuninya. Berarti kita tidak mengasihi sesama manusia. Karena firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Jika kita pindahkan gunung itu, berarti kita tidak mengasihi sesama kita manusia. Artinya bukanlah gunung yang hijau itu, tapi gunung pergumulan kita, gunung masalah kita, gunung tantangan kita. Itu yang kita pindahkan kepada menghindari kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini katanya tadi, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa puasa. Jadi sini kita melihat menghadapi tantangan pergumulan tadi itu kita harus doa puasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sini kita belajar supaya kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak kita hanya seturut dengan kehendak kita. Banyak saat ini kita melakukannya seturut dengan aturan-aturan manusia, bukan mengikuti seturut dengan aturan-aturan Tuhan. Makanya sering kita dalam diri kita itu tanda tanya, kenapa ya begini ya, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa seperti itu terjadi? Karena kita melakukannya seturut dengan kehendak kita. Jadi kita hidup ini tidaklah seturut dengan keinginan kita, tapi serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita diciptakan seturut dengan kehendak-Nya, bukan kita diciptakan seturut dengan kehendak kita. Banyak manusia saat ini dia ingin diciptakan hidup dalam dunia seturut dengan kehendak-Nya. Jadi makanya banyak manusia kecewa dia dilahirkan di laki-laki, kecewa dia dilahirkan di perempuan. Makanya dia laki-laki ingin jadi perempuan ingin jadi laki, sehingga dia tukar gendernya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak puas ciptaan Tuhan. Jadi banyak saat ini kita yang merasa pintar, kita yang merasa kita hebat, kita yang merasa kita ini yang paling kuat, karena kita bisa melakukannya dengan pikiran kita. Jadi itu dengan tidak mengandalkan Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita itu bersyukur. Karena apa? Karena kita diciptakan seturut dengan kehendak-Nya, bukannya seturut dengan kehendak kita. Makanya banyak manusia kecewa karena dia menganggap hidup ini seturut dengan kehendak-Nya. Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Itu sungguh-sungguhnya. Jadi ini semuanya karena tidak mengandalkan firman Tuhan sepenuhnya. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan itu menciptakan orang kaya dan orang miskin, orang buta dengan orang mata melek, orang lumpuh dengan orang yang tidak lumpuh.
Nah, jadi itu semuanya supaya kita ini bisa menyukuri pemberian Tuhan. Jadi bukannya itu kita disiksa, bukan itu karena dosa kita. Banyak saat ini karena dosamu makanya kau lahir seperti ini. Nah, jangan kita menghakimi seseorang, tapi itu dibuat Tuhan supaya kita bisa bersyukur. Bersyukurlah saya seperti ini sehingga saya hidup sempurna, sehingga saya hidup seperti ini, tubuh saya lengkap sempurna. Nah, jadi kita bisa menyukuri, jangan kita menganggap kita ini kita lihat tinggi hati, aku yang paling hebat, aku ini sempurna, aku ini bisa berbuat apa-apa, saya ini kuat. Nah, jangan kita berpikir seperti itu, karena kekuatan kita itu tidak seberapa karena kekuatan kita ini hanya sekedar daging saja, karena kita tidak tahu kekuatan kita pemberian Tuhan, di mana napas kita ini. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, kegigihan kita, kemampuan kita, Tuhan bisa mencabut napas kita ini, pinjaman ini, napas kita yang kita pinjam untuk bersatu dengan tubuh kita ini. Jadi Tuhan itu kapan aja bisa dia cabut, kita nggak bisa bertahan semenit, sedetik pun kita nggak bisa bertahan napas kita ini utuh dalam tubuh kita ini. Nah, itu berarti kita tidak bisa mengagahkan diri kita, tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa menahan sedetik pun nyawa kita ini. Nah, jadi ini semua Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman Tuhan sehingga kita bersyukur bagaimana kita diciptakan Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana kita buka ayat Matius 6 ayat 16. Di sini kita melihat waktu Herodes. Waktu Markus 16. Oh, salah ya. Matius 16. Ini saya buka Markus. Salah, sabar ya. Matius 16 ayat Matius 6 ayat 16. Jadi kita melihat di sini Matius 6 ayat 16, hal berpuasa. Supaya kita Bapak Saudaraku, bagaimana kita mengerti hal berpuasa. Hal berpuasa orang-orang Kristen. Jadi di sini kita melihat hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita berpuasa itu tidak tahu orang banyak. Jadi kita tahu hanya Tuhanlah yang kita tahu kita berpuasa. Jadi jika orang tahu kita berpuasa itu berarti upah kita sudah kita terima dari orang lain. Oh, orang si anu itu rajin berpuasa ya, berarti taat kepada Tuhan. Itu sudah dapat pujian dari orang lain. Sehingga kita itu upah kita sudah dapat dari orang lain. Jadi kita berpuasa itu bukannya untuk manusia, tapi kita berpuasa itu untuk Tuhan. Jadi kita itu berpuasa itu kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan kita bagaimana rutinitas pekerjaan kita, tapi kita tidak berpikir hal-hal tentang dunia, tapi kita berpikir hal-hal tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kita berpuasa itu tidaklah kelihatan orang lain pasti kita berpuasa muram, kita itu bermalas-malasan, kita itu kayak lesu, tidak seperti itu. Tapi kita itu diajaran Tuhan, kita itu segar, seakan-akan kita tidak berpuasa. Kita melakukan pekerjaan kita seakan-akan kita itu tidak berpuasa. Jadi diajaran Tuhan Yesus kita seperti itu. Jadi kita tidak lesu, muram, dan kita itu tidak berdaya. Nah, tapi kita itu minta pertolongan pada Tuhan supaya kita kuat, supaya kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita berpuasa itu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, menanggalkan kedangan kita, menanggalkan kebiasaan kita, menanggalkan kenikmatan dunia ini. Itu artinya kita berpuasa supaya kita bisa membela kebenaran firman Tuhan. Banyak saat ini kita tidak bisa membela kebenaran firman Tuhan karena
tidak mampu untuk menanggalkan kedagingan ini, tidak mampu menanggalkan kebiasaan ini. Itu membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi makanya kita diajari berpuasa supaya kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, bagaimana kita membela kita. Jadi kita itu harus merasakannya. Jadi jika kita tidak merasakannya, kita tidak tahu bagaimana itu penderitaan. Kita menganggap itu mulus-mulus semua, kita menganggap itu semua gampang. Makanya banyak saat ini asal penting percaya saja. Itu artinya tidak ada pembelaan diri. Jadi semua bisa melakukannya jika asal percaya saja, tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Mau Tuhan itu ada perubahan, ada pertobatan. Makanya kita diajari berpuasa, menanggalkan harga diri kita, menanggalkan kebiasaan kita, menanggalkan kedagingan kita. Jadi itu tidak gampang Bapak Saudaraku, tidak gampang. Karena apa? Karena kita harus menanggalkan kedagingan kita. Jadi disitulah kita belajar bagaimana sebetulnya kita menjalankan kebenaran firman Tuhan itu. Harus kita belajar. Jadi jangan kita mengatakan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mulai, kita tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita melihat diri kita sendiri. Pasti aku tidak mampu, pekerjaanku berat. Kenapa? Karena kita mengandalkan kedagingan kita. Jika kita memang mengandalkan kebenaran firman Tuhan sepenuhnya, tidak mustahil. Karena apa? Karena pekerjaan yang kita kerjakan ini bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi untuk pembela kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita membela kebenaran firman Tuhan, kita pasti diberikan kekuatan. Pasti Tuhan memberikan kita kemampuan, asal kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan sepenuhnya. Jadi banyak saat ini mengatakan aku tidak mampu karena aku sakit mah. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena kita melihat diri kita sendiri, bukan kita melihat diri Yesus. Bukan kita melihat kuasa Tuhan, bukan kita melihat bagaimana mujizat Tuhan. Saya juga mengalami seperti itu Bapak Saudara. Saya dulu berpuasa sampai mengerjakan pelayanan saya di kampung-kampung, sampai saya berpuasa itu 40 hari. 40 hari saya berpuasa untuk membela kebenaran firman Tuhan, di mana saya diganggu oleh penghuni-penghuni dunia ini. Ketika saya melayani masuk dalam kampung itu, penghuni dunia ini mengganggu. Belum lagi makhluk-makhluk halus, belum lagi anak-anak muda setempat. Saya tidak bisa melayani dengan kekuatan saya karena saya terbatas. Saya ini tidak harga debu pun tidak. Tapi saya berdoa puasa 40 hari, 40 malam. Jadi artinya saya berdoa puasa itu bukannya 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Saya itu berdoa puasa itu tidak makan dan melawan hawa nafsu saya. Hawa nafsu saya, melawan kedagingan saya, melawan harga diri saya, melawan egois saya, melawan semua kehendak daging saya. Itu saya lakukan. Jadi apakah mampu? Mampu. Karena apa? Karena saya mengandalkan firman Tuhan sepenuhnya. Itulah saya jalankan sehingga berjalanlah 40 hari 40 malam. Hanya saya makan 40 hari 40 makan minum 40 kali. Berarti dalam 24 jam itu saya makan hanya sekali. Hanya sekali saya makan. Iya. Sekali saya makan dalam 24 jam. Jadi itu artinya saya makan bukan seperti puasa Yesus 40 hari penuh. Tapi saya itu puasa itu 40 hari 40 malam, tapi makan 40 kali. Jadi itu artinya saya itu bukannya nyiksa daging, tapi saya itu melakukan semampu saya. Saya mampu hanya begitu. Saya itu bukan hanya mau pura-pura saya berpuasa supaya saya seperti Tuhan Yesus. Enggak, saya mau melakukannya seturut dengan firman Tuhan semampu saya. Makanya Bapak Saudaraku, jangan kita memaksa diri. Jangan kita memaksa diri harus begini. Itu harus peraturan manusia. Satu Tuhan itu tidak ada keharusan, tapi harus Tuhan itu mengatakan
hendaklah engkau memuji aku, memuliakan aku seperti menurut katanya melakukan kebenaran firman Tuhan itu orang karo bilang asa ukur dulit, asa gagah dulit. Berarti bahasa Indonesia mengatakan semampu kita, sepikiran kita, seberapa kemampuan kita dan kekuatan kita. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi jangan kita menyiksa diri, jangan kita memaksa diri, tapi kita itu minta pembelaan dari Tuhan. Tuhan akan membela. Kalau jika kita kuat, pasti kuat untuk bertekad kepada Tuhan, Tuhan akan bela kita. Jadi Bapak Saudaraku, saya lakukan itu sangat luar biasa dahsyatnya Tuhan itu. Di mana saya melayani kampung-kampung itu, dulu saya diganggu makhluk halus, tapi ketika saya berdoa puasa, semuanya itu akan lepas yang mengganggu itu semua Tuhan lawat. Bahkan juga anak pemuda sempat itu akan matian karena minum anggur oplosan. Itu yang mengganggu saya itu. Bahkan juga makhluk halus itu akan yang punya makhluk halus itu tumbangan bermatian. Dukun-dukun yang mengganggu saya itu bermatian. Itu pembelaan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena saya minta perlindungan pada Tuhan dengan doa puasa. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan dengan doa puasa jika kita sungguh-sungguh taat dan setia. Jadi Tuhan pasti membela kita jika kita bekerja untuk kebenaran firman Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita berpuasanya bukanlah untuk diri kita sendiri, bukan untuk kedagingan kita, tapi kita berdoa puasa ini untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita melakukan puasa ini dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan bela kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, karena saya sudah mengalaminya bagaimana pembelaan Tuhan itu. Jika Tuhan tidak membela saya, Tuhan pasti saya sudah tidak ada lagi. Karena tantangan saya bukannya makhluk halus saja, tapi pemuda setempat juga melawan saya. Tapi ini semuanya karena pembelaan Tuhan, saya bisa hadapi dengan aman dan sejahtera. Jadi ini semua saudaraku, kita mengandalkan firman Tuhan sepenuhnya. Karena saya berpikir ketika saya melayani ke kampung-kampung saudaraku, pikiran saya di hati saya seperti di mana saya diselamatkan Tuhan. Jika saya melayani ini saya mati, saya siap. Karena tahun 2006 semalam pun saya sudah divonis dokter mati, tidak harapan hidup. Berapa persen cuma harapan hidup. Tapi jika saya mengerjakan pekerjaan Tuhan mati, ya udah, saya siap. Itulah tekad saya. Makanya saya baca di 1 Yohanes 4 ayat 4, katanya Tuhan mengatakan lebih besar roh yang kuberikan kepadamu ketimbang roh-roh dan dunia ini. Jadi jangan kamu takut, katanya.